Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Mustahillah bayi biasa akan tahan di tengah-tengah api. Ini hanya pandangan matanya saja. Dari mana datang bayi? Dan dia kuatkan hatinya melihat bayi itu terbakar. Kemudian api itu mengecil kembali. Akhirnya hanya sebesar nyala korek api, lalu hilang. Hujan pun mendadak berhenti. Rasa dingin pada diri Erwin lenyap. Pakaiannya tak basah sedikit pun. Selama menuntut ilmu, Erwin hanya makan daun-daunan, ubi-ubian, dan buah-buahan hutan. Pada malam ke-7, opungnya memberi perintah. Mulai hari ini, kau tidak boleh berpakaian. 7 hari lamanya, baru boleh mengenakan pakaianmu kembali. Meskipun ada bahaya, kau tak boleh mundur. Kalau ada ular mematuk, kau biarkan. Kalau ada harimau menerkammu pun, kau biarkan. Kalau kau takut atau lari, kau akan gagal. Mungkin juga kau mati di sini, dan tidak ada yang akan menguburkanmu. Kau akan kering oleh panas dan hancur oleh hujan. Kemudian, menjelmalah dia untuk pertama kalinya. Opungnya yang bernama Raja Tigor. Tidak ada kemiripan sedikit pun dengan ayahnya. Opungmu ini buruk rupa, katanya, berlainan dengan ayahmu. Dia ganteng dan kau beruntung mengikuti kegantengan ayahmu. Tapi Opung gagah, kata Erwin. Dia tidak tahu mau mengatakan apa selain itu. Dia ingin menyenangkan hati Opungnya. Pandai juga kau mau mengembirakan hatiku, tapi orang yang buruk rupa selalu baik hati, kata Raja Tigor. Erwin tertawa dan Opungnya juga tertawa. Sudah puas kau pandangi aku? Tanya Raja Tigor. Sudah Opung, jawab Erwin. Malam itu mulailah berdatangan segala apa yang pernah diceritakan ayahnya menjelang dia berangkat. Hantu-hantu berbagai bentuk dan rupa, jin dengan berjubah merah atau hitam, berjanggut panjang dan berkepala gundul. Yang paling mengerikan di antara semua ada 3 makhluk yang aneh. Telanjang, tak bermata dan tak bermulut, tetapi bicara. Entah dari mana keluar suaranya. Badannya bulat, kakinya ada yang panjang dan ada yang pendek. Pada suatu malam datang seekor ular kobra, besar sekali. Erwin heran, kenapa di situ ada ular kobra. Panjangnya tak kurang dari 4 meter dengan kepala yang dibesarkan siap untuk mematuk. Erwin menguatkan hatinya. Sudah dikatakan Opungnya tidak boleh lari. Melihat Erwin sanggup menghadapi ular itu, ia kian mengangkat kepala lalu mengundurkannya untuk kemudian mematuk. Tetapi tidak dikenainya diri Erwin. Lalu makhluk itu berkata, "Engkau lulus menghadapi aku. Buka tanganmu." Erwin mematuhi. Dibukanya telapak tangannya. Ular itu menyemburkan suatu cairan. Mestinya bisa. Erwin memandangi. Cairan itu berubah warna. Akhirnya menjadi merah dan mengeras. Hanya ini yang dapat kuberikan. Namanya geliga sendok. Kau tahu apa itu? Tanya kobra itu. Tidak nenek, jawab Erwin. Sebenarnya di negeri ini kami bernama ular sendok. Tetapi orang sudah terbiasa menyebut kami dengan kobra. Itu bahasa lain bangsa. Geliga ini banyak gunanya. Bisa mengobati segala gigitan binatang, bisa mengobati segala luka. Rendam saja dan airnya diusapkan ke tempat yang terkena gigit atau yang luka. Aku tak mempunyai apa-apa. Pantangannya, jangan kau bunuh ular apapun. Kalau kau ada, mereka tidak akan menggigit. Kau sudah menjadi keluarga kami. Berbagai macam godaan berat menimpa diri Erwin.
hanya kebulatan tekad untuk melindungi istri dan anak serta diri sendiri dari kejahilan-kejahilan sesama manusia sajalah yang menyebabkan dia bisa bertahan. Pada suatu malam Jumat tanpa angin, dia didatangi oleh harimau dewasa yang mempunyai janggut bagaikan manusia. Jadi, bukan cambang seperti yang dimiliki oleh harimau-harimau jantan dewasa. Kelainan kedua pada makhluk ini ialah ia tidak punya ekor sama sekali. Masih ada lagi keanehan padanya. Meskipun mulutnya serupa moncong harimau, tetapi giginya seperti manusia. Cuma berbeda pula dari gigi manusia yang normal. Ia mempunyai 2 taring di atas dan 2 di rahang bawah. Aku telah mengikuti keteguhan hatimu hampir 3 bulan lamanya. Kau belum pernah mengenal aku, bukan manusia harimau semacam ayahmu dan dirimu sendiri. Aku harimau jadi-jadian. Asalku manusia. Tempat tinggalku dulu di sebuah desa di 50 kilo dari sungai penuh daerah Kerinci. Aku telah meninggalkan kuburanku dan tidak akan kembali ke sana. Kini aku mengembara. Kakekmu yang dikuburkan di sini dulu, dia sahabatku. Kami sama-sama pedagang keliling, kata makhluk itu. Erwin tidak menjawab, hanya mendengarkan dengan teliti. Karena aku lebih kurang seusia dengan opungmu Raja Tigor, maka aku ini pantas juga jadi kakekmu. Namaku Sultan Tabiang Jurang, ujarnya lagi. Nama saya Erwin Angku, kata Erwin. Sultan Tabiang Jurang senang mendengar panggilan Angku yang artinya kakek. Aku ingin menambah kesaktianmu, kalau ini boleh dinamakan sakti. Tetapi barangkali juga tidak bisa dikatakan begitu. Semacam ilmu untuk menambah yang sudah ada. Mulai kini kau dapat menjadi harimau bila saja kau kehendaki. Bagaimana caranya Angku? Tanya Erwin. Kau sapu dahimu 3 kali dengan telapak tangan kanan. Kemudian gosok kedua matamu dengan kedua belah tanganmu. Panggil namaku. Pada saat itu juga kau akan menjadi harimau, bukan setengah manusia, tetapi harimau penuh. Hanya saja engkau nanti akan seperti aku ini. Kau lihat, tidak berekor. Gigiku tidak seperti gigi harimau. Namun begitu dapat kau gunakan untuk membinasakan musuhmu. Luka oleh taringanmu kelak akan membuat orang gila atau mati. Tetapi kau tidak mempunyai janggut, karena kau pun kini tidak punya janggut. Kau boleh mengaku sebagai diriku, Erwin. Lalu, kalau saya ingin menjadi manusia kembali, bagaimana Angku? Kau pemuda pintar, kau tanyakan itu. Panggil lagi namaku, tetapi harus 2 kali. Apa syarat-syarat lainnya, Angku? Tiap hari Kamis petang atau malam Jumat, kau sediakan di pojok rumah, tetapi di luar, tembakau dan kacang goreng. Itulah kesukaanku, tidak perlu lain-lain. Saya akan melakukannya Angku, kata Erwin. Baiklah, mulai hari ini engkau jadi cucuku dan engkau kuberi gelar Sultan. Kau terima?